Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bikinin konten tentang custom kulkas ya. Maksudnya di sini buat teman-teman pertimbangin untuk custom kulkas. Saya bikinin video ini berdasarkan hanya dari pengalaman pribadi aja ya. Jadi nanti kalau ada kurang lebihnya silakan teman-teman bisa tambahin sendiri. Di sini ada dua kulkas nih, kulkas custom semua. Yang satu pabrikan ini dari KTT, entah mereknya apa, mau KTT atau merek-merek yang lain, kan banyak tuh custom yang sekarang yang udah jadi. Bebas temen untuk saat ini sampelnya dari KTT ini yang pabrikan, sama yang customan. Ini customan maksudnya kulkas ori, entah itu bahannya ori atau bahannya KW di custom. Sekarang saya buatin videonya ke teman-teman kurang lebihnya ketika ente milih kulkas pabrikan atau kulkas ori atau bahan KW yang di custom. Ya, saya info dulu ke teman-teman semua ya. Untuk custom modifikasi di area kulkas ini vital ya di mesin. Maksudnya kalau misalnya ente ada salah dalam modifikasi gitu, efek terbesarnya biasanya motor getar, atau kalau misalnya sampai error banget bisa bikin mesin ente berantakan. Yang kedua ya teman-teman, sebelum ramenya kulkas pabrikan kayak zaman sekarang kan, kulkas pabrikan tuh banyak ya, kulkas yang custom yang racing yang udah jadi itu kan banyak gitu. Sebelum adanya ini kayak gini yang customan juga dulu sering pakai, sering main gitu. Ya kalau dulu karena belum ada yang kayak begini ya mau nggak mau mainnya kayak gini custom. Jadi kulkas custom kayak gini sebenarnya bukan hal baru di dunia modifikasi mesin. Ini hal dari zaman Firaun main motor juga udah ada hal mainan custom kulkas begitu. Nah, pertama saya bahas dari pabrikan dulu ya teman-teman. Salah satu kelebihan dari kulkas custom dari pabrikan ini, yang jelas dia rapi. Maksudnya prosesnya biasanya CNC. Jadi untuk kulkasnya biasanya bahan mentahnya bonggol kayak gini nih, baja ancuran gitu, dibentuk seperti ini, seperti kulkas baru. Kemudian selanjutnya ya teman-teman, untuk kulkas model pabrikan ini biasanya pemilihan untuk struknya juga nggak hanya satu macam. Contohnya seperti ini, yang model KTT ini ada struk standar 0,5, 0,8 sampai 1 mili juga ada. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan ente, butuhnya yang di mana, di struk berapa gitu mau naiknya. Ya ada kelebihan pasti ada kekurangannya ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya nih, kalau kulkas custom pabrikan kayak gini nih, saya udah sering pasang beberapa brand gitu, bukan hanya brand ini aja. Biasanya sebelah sininya dia nggak ikut dari standarnya pabrik. Kalau standarnya pabrik yang ori gitu ya, kalau misalnya kulkas ori gitu kan, kalau kulkas racking biasanya sebelah sininya enteng, ini enteng, yang ini padat. Racking modalnya cuma satu, di kiri doang, kirinya padat, kanannya enteng. Nah biasanya kalau pabrikan kayak gini biasanya dua-duanya enteng, dua-duanya berat, di sini padat. Ya sebenarnya itu bukan kekurangan sih, cuman bisa teman-teman pertimbangkan sendiri. Ente mau gimana, mau ikut ori? Kalau mau ikut ori ya mau nggak mau lo harus entengin ini, atau mau dibiarin gitu, sama-sama padat, di sini padat. Kalau saya pribadi terus terang saya ikutnya ke ori. Jadi kulkas yang customan gini nggak langsung pasang gitu. Biasanya dientengin lagi nih, kayak ini udah dientengin. Ini jangan dibubut ya, kalau misalnya ente mau ngentengin ini tetap naik ini ke mesin bubut, cuman jangan ngentengin, jangan pakai pisau bubut, labas nantinya, soalnya hanya sekian mikro. Jadi diamplas aja, amplas, bearingnya udah masuk, udah bisa enteng. Nah udah. Kedua nih teman-teman nih, biasanya stangnya kurang bagus ya. Ya wajar sih kalau ente ngebandingin dengan stang CR ori kan sekarang harganya berapa?
main dia di rank 3,5 dan 400 ya. Jadi kalau misalnya yang kulkas custom pabrikan ini biasanya stang sernya bukan asli gitu. Kualitas stangnya biasanya kurang, nggak sebagus ori gitu. Karena kalau misalnya di upgrade ke stang ori pasti harganya juga akan lebih tinggi lagi. Makanya kayak gini nih, ini stangnya kan udah di upgrade. Ini pakai TK, termasuk dari lahar bambu sama di pen bikinnya. Nah kemudian ya teman-teman, untuk kulkas pabrikan ini kan tambalannya kan teflon ya di sini ya, teflon. Ini perlu apa ya? Ente kalau misalnya misal nih kulkas pabrikan gini, lu mau ganti stang ser. Kalau misalnya tukang bubut atau tukang presnya dia pengalamannya kurang ya, tanda kutip ya, maksudnya kurang biasa gitu pegang-pegang kulkas kayak gini, biasanya ketika ente ganti stang seher untuk pertama kali, di sininya hancur nih, bukan hancur, peang di sininya nih. Soalnya ketika ganti stang seher biasanya ya umumnya ya, kan di sini dipakai plat ditahan, ini kan didorong ya. Nah di sini si teflon ini jadi alas gitu buat nahannya. Ini berat loh. Tadi aja waktu ganti stang seher ini lumayan berat banget, mirip-mirip dengan kulkas ninja. Kulkas ninja kan padat tuh kalau dibuka pennya. Makanya kalau misalnya ente ketemu sama tukang bubut atau tukang senter kulkasnya yang kurang pengalaman, biasanya sesudah ganti stang seher di sininya pada melewat karena kejepit nih. Nah, kalau ini kan lihat, ini udah ganti stang ya. nggak ada bekas pada peang, pada apa gitu, nggak ada bekasnya, nggak ada bekas kejepit, nggak ada apanya. Karena di sini tukang bubut, tukang senter kulkasnya, tukang bongkar pasang kulkasnya emang udah pengalaman gitu di bidangnya, jadi dia tahu gimana cara ngadepin kulkas yang model pakai alas teflon ini supaya nggak pada meleot di sininya nih. Nggak ada bekas kan, rapi. Paling bekas-bekas marking ini doang nih. Kalau ini mah dicuci juga hilang. Ini bukan penyok, ini kan kalau nyenter kulkas kan pakai ini nih, bonggol, pakai aluminium, jangan pakai palu. Kalau pakai palu dihajar duek, ininya pada benjol. Ini mah tuh bekasnya tuh. Nih, ini nempel gitu. Ya sekarang kita lanjut ke kulkas yang custom ya, untuk kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama nih, kalau kulkas model-model custom seperti ini ya teman-teman, untuk kelebihannya gitu ya. Yang pertama yang udah pasti, lu bebas, tanda kutip dalam artinya bebas, terserah lu mau bikin dimensi kulkasnya seperti apa gitu, modelnya mau kayak gimana, mau model kampak, mau model bolan sabit, mau model kayak Vespa tuh yang kayak kelihatannya menyon sebelah, mau model bulan pura mah bebas, terserah, lu bebas berkreasi. Tuh salah satu kelebihannya kalau lu mainnya custom, termasuk dari ayunannya, termasuk dari jatuhnya, termasuk dari lemparan puntirannya, terserah. Enaknya gitu doang kalau misalnya kulkas custom seperti itu. Nah untuk kulkas custom ini ya teman-teman, untuk kekurangannya sebenarnya saya bukan bilang kekurangannya ya, ini garis bawah dulu nih ke teman-teman, karena terus terang saya ngedukung untuk kulkas custom seperti ini kan. Kalau kulkas custom gini kan mekanik dapat order, tukang bubut dapat order, tukang las dapat order gitu kan. Intinya kan UMKM jalan gitu kan. Usaha itu jadi lebih jalan kalau ada custom kulkas seperti ini. Maksudnya di sini lu harus seleksi dalam siapa yang ngerjainnya. Pastiin itu orang itu punya skillnya bagus. Pastiin emang udah terbiasa lah untuk custom kulkas. Karena untuk custom kulkas ini beda ya teman-teman dengan misalnya dengan kayak custom
mesin di area lain. Dia perlu double skill, artinya yang pertama dia ngerti tentang cara kerja kerukas, ngerti torsi, ngerti ayunan. Kedua, dia harus gape juga dalam bidang teknik las. Karena kalau misalnya dia nggak nguasain 2 poin itu, nanti efeknya ke mesin bisa berabe. Ini saya kasih contoh ke teman-teman ya. Kalau misalnya ente ketemunya dengan customer kerukas yang pengerjaannya kurang teliti, tapi nggak semua kerukas customer seperti ini ya. Saya juga sering dulu sebelum ada pabrikan nih kayak gini, pakainya kayak gini, aman-aman aja gitu. Jadi nggak semua yang customer kerukas itu minusnya akan seperti ini. Cuman ini contoh ke teman-teman, kalau misalnya ente custom kerukas ke orang sembarangan yang kurang nguasain skillnya gitu, nanti nasibnya ente kayak gini. Ini salah satu kekurangannya ya. Ingat ya, ini jangan dipukul rata ya. Maksudnya ini terjadi di kerukas yang mungkin dipegang bukan sama ahlinya gitu. Ya nih salah satu kekurangannya, kalau misalnya ente bikin atau custom kerukas yang pengerjaannya kurang presisi, kurang teliti, nanti nasibnya akan seperti ini. Saya nggak perlu sebutin siapa yang bikinnya ya. Ya mungkin ente juga udah pada tahu kali. Lihat nih kerukasnya nih. Ini salah satu minusnya ya. Minusnya kerukas custom manual seperti ini. Awas catatan, jangan dipukul rata. Ini kebetulan ketemunya yang bikinnya mungkin kurang nguasain dari teknik kelasnya atau teknik dari skillnya, dia pokoknya kurang nguasain aja. Ya, nanti nasibnya akan seperti ini nih. Ini kita lihat nih. Ini timah nih. Tuh. Ini kerukas customer model ini apa? Model kampak. Jadi ini kerukas ori dibentuk dirubah seperti kampak gitu. Jadi niru kerukasnya Bos Teguh tuh, knalpot racing. Karena Bos Teguh jual tuh yang asli. Kalau ente emang banyak duitnya, Sultan beli aja tuh. Kalau emang mau model kampak ya, order aja tuh ke si Bos Teguh, order kerukas model kampak. Nah ini customan nih, dari kerukas bahan ori ketemu di kerukas kampak. Nih lihat nih sama ente nih efeknya. Kalau misalnya ente ketemu sama orang yang salah, ini timah nih, kelihatan nggak tuh? Ini resiko yang kita dapetin. Tuh, ini efeknya ini ya teman-teman. Ini bisa bikin mesin ente berantakan. Dan ini berantakan di mesin. Ya untuk kerukas ini ya teman-teman, untuk 2 kerukas ini catatan ini konsumen sendiri yang sudah order gitu, sudah order ke saya, minta tolong pasangin. Sebenarnya dari awal juga saya udah ragu, udah sanksi untuk masang kerukas ini. Cuman karena sayang gitu ya, dia udah beli gitu kerukas ini katanya dia beli 2,5 juta nih. Yang ini nih, yang model kampak ini 2,5 juta. Nah yang ini nggak tahu berapa, 1 lebih nih kalau nggak salah. Nah ini efeknya nih teman-teman nih, ketika ente ketemu dengan tukang custom kerukas yang kurang teliti, mesin ente babak belur. Dan ini terus terang udah naik di motor, sudah dipasang gitu di motor. Nah tuh ininya pada rompal nih. Ini ya teman-teman ya, motor cuman baru dipasang, dirakit, dinyalain, dirayan, di blayar doang, belum dipakai jalan motor. Efeknya apa? Piston hancur, head hancur. Ya karena ininya pada rompal, pada copot ininya nih, naik ke atas, naik ke head tuh. Nih. pada copot gitu si lasanya ya, karena kurang kuat lasanya. Ini kan tanam timah, ini bukan model kuningan atau tembaga yang dipres gitu kan. Ini kan model di lasnya, lasanya pada copot, terbang. Akhirnya motor ya orang cuman di blayar doang, di blayar nggak dipakai jalan. Buka blok, buka head hancur, piston hancur. Ya karena ini serpihannya pada naik ke atas. Untungnya bloknya nggak rusak loh itu. Tapi kalau ketemunya dengan blok standar, saya jamin rusak.
kalau ketemu dengan blok standar. Kenapa? Karena kalau blok standar kan arahnya arah gas buang, arah transfernya kan masih aut-autan ya, masih acak-acakan gitu. Karena itu bloknya sudah di custom, sudah di porting ulang, jadi sedikit lebih terarah gitu. Jadi bisa naik semua ke atas. Untungnya bloknya nggak baret, nggak ada yang rusak, hanya hancur di piston dan di headnya aja. Nah kalau udah kayak gitu, siapa yang rugi? Ya, owner yang rugi lah. Ya jelas owner yang rugi. Harus ganti piston, harus ganti head, ya minimal harus bubut lagi headnya. Belah mesin lagi berarti kan ganti seal, ganti o-ring, nyanter lagi kruk as, terus ongkos jadi double lagi. Ya, yang rugi owner. Nah itu salah satu kekurangannya buat teman-teman. Kalau ente custom kruk as ketemu orang yang salah, kayak gini nanti efeknya. Ya itu ya teman-teman ya efeknya, kurangannya kalau misalnya kruk as custom. Itu pun tanda kutip kalau ente ketemunya sama orang yang kurang teliti, pada copot. Ini saya yakin motor mesin kalau diterusin ya dipakai jalan itu, buat saya tarik gasnya lepas nih timah nih, lepas ini pasti. Kan tadinya ini kan nutup, pada copot nih besi-besi. Ya untungnya nggak sempet dipakai jalan gitu, cuman hanya di belayar aja. Soalnya feeling hati udah nggak enak gitu dengar suara reaksi mesin. Ya, ini efeknya kalau misalnya ente ketemu dengan orang yang salah. Tapi yang bagus juga banyak. Artinya yang memang udah biasa gape, biasa bikin kruk as custom juga banyak yang bagus, dan saya juga dulu make. Kalau pengerjaannya teliti ya bener gitu, aman-aman aja, mesin nggak ada masalah, aman-aman. Kebetulan ini ketemunya orang yang salah aja, jadi buang-buang duit gitu. Ya tadi sudah saya jelasin ya teman-teman ya, untuk kekurangan dan kelebihannya baik kruk as pabrikan atau kruk as custom. Sebenarnya kedua kruk as ini sebenarnya sama-sama bagus, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Apalagi model-model custom seperti ini. Seperti tadi saya bilang, kalau lu ketemunya orang yang tepat, orang yang benar, enak kruk as, aman-aman aja. Nggak ada masalah, karena sebelum adanya ini nih, sebelum ramainya kruk as custom pabrikan, kita yang pemain motor gitu, yang custom motor mainnya ke sini, larinya ke sini gitu. Jadi udah dari dulu. Jadi kalau ketemu dengan orang yang tepat, aman-aman aja kok, nggak ada masalah. Kebetulan kalau yang ini orangnya ketemunya orang yang salah aja jadinya. Jadi apes jadinya. Nah kalau misalnya yang tanya ke saya nih, kalau buat saya pribadi, saya mainnya kemana? Terus terang kalau untuk saat ini ya, karena zaman udah beda, saya mainnya ini. Saya udah jarang saya main kayak gini. Walaupun tukang bubut langganan saya jago main kruk as seperti ini, bahkan sanggup bikin kayak gini juga, bisa di tukang bubut di langganan saya juga, bahkan udah keuji bikin kruk as bandulan gitu juga. Coba aja lo searching deh kruk as bandulan di Bogor, ada di daerah Bogor, di daerah Ciampea ada tuh yang terkenal gitu, tukang bandul bikin kruk as ada itu. Kawan juga deket di sini. Cuman karena zaman udah beda ya, kalau saya pribadi saya ngambilnya ini yang buat saat ini. Nah kalau untuk customnya misalnya kurang berat, tapi ini juga berat loh bro. Ini tanpa custom ya, hanya ganti stang share doang. Yang pasti ini lebih berat dari asli. 2,3 lebih 2317. Ini udah desenter kruk asnya, ya harus hati-hati. 2317 ya. Ini coba yang ini nih, custom nih. Ini kelihatannya kan gede nih kruk as. 2296 malah masih beratan yang pabrikan tuh. Tuh, beratan yang pabrikan kan daripada yang custom. Tapi itu kembali ke teman-teman ya. Teman-teman bebas silakan mau pilih pabrikan atau mau pilih custom. Cuman itu pesan dari saya, kalau ente mau custom kruk as, pastiin orangnya emang udah keuji, emang udah di bidangnya, emang ahli di bidang di area itu. Karena tadi saya bilang kruk as ini
perlu double skill. Pertama dia ngerti tentang ayunan kruk as gitu. Kedua dia ngerti dengan las, ya, minimal dia gape lah ngelas. Karena kalau misalnya dia jago ngelas gitu, tapi dia nggak ngerti dengan titiknya, dengan ngayunnya, dengan segala macam, ya motor juga kagak enak. Sebaliknya sama, dia ngerti dengan bobot hitung-hitungan torsi dengan turunan, tapi dia nggak bisa ngelasnya kurang bagus, ya kayak gini nih pada copot jadinya berukasnya. Kalau untuk saya pribadi buat saat ini ya, karena zaman udah berbeda, saya lebih pilih ini pabrikan gitu, entah mau dari merek apapun, lebih enak pabrikan. Nah, kurang berat ya gampang. Kalau misalnya ngerasa pabrikan nih ente lu kurang berat nih, emang budgetnya mungkin akan jadi sedikit lebih tinggi. Kayak gini aja nih kan udah hampir double budgetnya, apalagi stang TK aja kan 900.000. Nah kalau kayak gini misalnya kurang berat ya bisa lu isi aja, bisa lu mainin, bisa pakai kuningan, bisa pakai kayaknya kayak gini nih kuningan, atau bisa isi pakai tembaga, atau untuk kelas-kelas papan atas biasanya tungsten. Tapi kalau model-model kruk yang diisi pakai tungsten gitu nggak bisa, tukang bubutnya ketemunya nggak bisa sembarangan. Ini tungsten meskipun kecil tapi bobotnya berat loh. Tuh kecil begini aja 17 gram. Karena nggak bisa sembarangan tapi tukang bubutnya. Kenapa? Karena ngebubut tungsten ini rada susah. Kuningan tembaga mah dibubutnya gampang. Tungsten lo bubut sok. Di gerinda juga bisa habis satu mata. Keras kan dia kalau tungsten. Ya gitu. Kalau pabrikan lu bisa custom lagi. Kalau ngerasa kurang berat, isi aja, isi tembaga, isi kuningan, atau mau diisi timah kayak gini juga ya silakan aja. Cuman kalau timah kan lu harus ngelas ya. Sini ada teflon nih. Misalnya ntar si teflonnya meleot gitu, kurang padat kompresinya, pengen dipadatin lagi gampang, lem aja crankcase-nya padat bentar. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini, untuk perbandingan kulkas pabrikan atau dengan kulkas custom. Itu masalah kembali ke masing-masing aja gitu, dan kembali ke budgetnya, ke kantongnya. Yang garis bawah saya pesenin, kalau misalnya kulkas custom gini, pastiin lu customnya di orang yang tepat biar nggak terjadi kesalahan. Karena kalau ada salah fatal akibatnya. Ya, nasibnya kayak begini, mesin baru naik turun mesin lagi gara-gara pada rompal si area kulkasnya. Kalau dibejek aja, lepas timahnya jebol, crankcase masih jebol kalau misalnya dipaksain dibuka gitu. Kalau crankcase jebol gimana? Ya harus ngelas, crankcase-nya harus dibentuk lagi ya. Crankcase namanya udah dilas, apalagi sampai jebol di tengah, di crankcase dilas-lasannya kan ada repot juga kan. Pesan dari saya buat teman-teman ya, selama motor lu masih dipakainya harian gitu ya, pokoknya masih harian deh, lu belok kanan lu masih nengok ke belakang, nggak usah wah nggak usah aneh-aneh, nggak usah yang bikin lu ribet gitu, kagak usah. Hal-hal simpel aja, pengapian pakai ori gitu, CDI pakai asli, kulkas kalau mau custom udah beli aja deh kayak gini. Kalau pengen hati tenang, aman, nyaman, beli aja pabrikan. Kalau pengen yang custom silakan cari yang emang bener-bener ahli di bidangnya. Gigi rasio nggak usah macam-macam, paling main gigi 5 ya udah, 1 2 3 4 biarin standar. Atau mau pakai banci nggak apa-apa, nggak usah sampai valve puluhan semua diganti. Orang motor masih bicaranya buat harian, membran standar udah paling enak motor. Kadang membrannya standar buat harian. Ini yang punya mesin ini nih, yang punya kulkas ini bikin mesin di saya 4 apa 5 mesin ya dia bikin. Dalamannya biasa aja. Pertama bikin bawa bahannya ya kulkas kayak gini, rasio full, CDI udah aneh-aneh, nggak ada yang dipakai kan. Akhirnya balik ke setelan standar, paling hanya di kulkasnya di pabrikan, bloknya juga pakai KW. Itu 5 mesin, 5 apa 4 ya lupa saya, 1 owner itu 5 atau 4 mesin, bloknya KW semua, nggak ada yang pakai ori.
membrannya yang tadinya pakai VPOS, yang tadinya pakai YZ gitu, sekarang membrannya standar semua. Udah tobat ya. Udah gitu juga udah enak dong. Ngapain? Kecuali lu memang mesinnya buat kompetisi gitu, buat race gitu. Silakan lah mau habis-habisan. Kalau judul-judulnya buat harian mah ya simpel-simpel aja, Bro. Yang harian nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang berat-berat, nggak usah kejauhan lah. Apa mikirnya capek. Yang pertama capek nyetingnya, yang kedua juga atau buat apa? Orang mesin hanya dipakai harian berapa sih di push mesin? Paling 150 harinya, paling pego 150 juga udah cakep sih gitu. Jadi buat teman-teman pesan gitu aja, kalau mau custom mesin selama judulnya masih harian nggak usah ekstrim lah, mau kemana lagi dengan hasil mesin. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.